Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat ibu di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Nah, bagaimana? Apakah sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Tentunya sudah siap ya. Nah, hari ini, oh iya, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Bu Widya. Jadi, anak-anak hebat di rumah hari ini akan belajar bersama Bu Widya ya. Jadi hari ini siapa yang tahu kita akan belajar apa? Iya, jadi hari ini kita akan belajar tema 4 dan subtema 4. Tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat dan subtema 4 yaitu merawat halaman sekolah. Lalu apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Jadi kita hari ini akan belajar tentang mengenal isi teks laporan sederhana, kemudian mengenal satuan waktu dalam bentuk menit dan jam, dan yang terakhir yaitu mengenal tata tertib yang ada di rumah atau di sekitar rumah dan sekolah. Nah, apakah anak-anak di rumah sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Mari kita masuk pembelajaran yang pertama. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang pertama, kita akan mengetahui atau memahami tentang isi teks laporan sederhana yang berjudul Kebersihan Halaman Sekolahku. Di sini Ibu akan membacakan, lalu anak-anak di rumah bisa menirukan atau bisa mendengarkan cerita Ibu ya. Kebersihan halaman sekolahku. Hari ini adalah hari Senin. Aku, Feby, Rama, Awan, dan Nata bekerja bakti. Kami bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Sekolahku sangatlah asri udaranya. Hari ini halaman sekolahku banyak sampah dedaunan. Kami membersihkan semuanya. Mulai dari menyapu halaman, mencabut rumput, dan menyirami tanaman. Sekarang halaman sekolahku sudah bersih kembali. Kami jadi nyaman bermain di halaman sekolahku. Nah, setelah anak-anak mendengar bacaan dari bacaan yang berjudul Kebersihan Halaman Sekolahku, anak-anak bisa melihat lembar worksheet halaman selanjutnya ya. Jadi pada halaman selanjutnya ada teks bacaan yang harus anak-anak lengkapi. Anak-anak bisa mencocokkan isi dari teks bacaan tersebut pada bacaan di samping ya, atau pada bacaan yang sudah Ibu bagikan pada lembar worksheet halaman pertama ya. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham tentang materi yang pertama? Semoga anak-anak sudah paham ya. Kemudian kalau sudah paham, kita lanjut materi yang kedua. Untuk materi yang kedua yaitu mengenal satuan waktu. Jadi, hari ini anak-anak di rumah akan mengenal tentang satuan waktu dalam bentuk menit dan jam. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang satuan waktu dalam menit dan jam ya. Untuk 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi, setiap perpindahan jarum pada jam ke angka berikutnya dihitung 5 detik. Jadi, untuk jarum kecil atau jarum tipis itu memerlukan 60 detik untuk bergerak dari angka 12 menuju kembali ke angka 12 lagi ya. Jadi kalau dari 12 menuju ke 12 itu hitungannya sama dengan 60 detik atau bisa dibilang 1 menit. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal satuan jam. Untuk satuan jam yaitu 1 jam sama dengan 60 menit. Setiap perpindahan jarum jam yang panjang ke angka berikutnya dihitung 5 menit. Jadi untuk jarum jam yang panjang memerlukan 60 menit untuk bergerak dari angka 12 menuju ke angka 12 lagi. Jadi untuk kesimpulan mengenal satuan waktu dalam bentuk menit dan jam adalah 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 60 menit. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham tentang mengenal satuan waktu dalam bentuk jam dan menit? Semoga sudah paham ya.
Nah, pada lembar worksheet yang sudah dibagikan Ibu kemarin, itu nanti ada soal-soal. Nanti anak-anak cukup mencocokkan atau mengisi jawabannya dari melihat kolom pilihan jawaban di sampingnya ya. Jadi anak-anak tinggal menyalin tulisan yang sesuai jawaban pada soal tersebut. Cukup mudah kan? Semoga anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik. Nanti bisa dibantu dengan orang tua yang ada di rumah ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal tata tertib yang ada di sekolah. Jadi, tata tertib sekolah adalah aturan-aturan yang harus atau wajib ditaati oleh seluruh warga sekolah saat berada di lingkungan sekolah ya. Jadi yang mematuhi peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah itu tidak hanya siswa atau murid saja. Jadi semua warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah wajib mengetahui dan wajib mematuhi setiap tata tertib atau aturan yang ada di sekolah tersebut. Tujuannya dibuat sebuah tata tertib adalah supaya proses belajar mengajar atau terciptanya lingkungan yang baik dan nyaman. Setiap yang melanggar tata tertib biasanya akan terkena sanksi atau hukuman dari sekolah. Nah, kira-kira apa saja ya tata tertib yang ada di sekolah? Mungkin anak-anak tahu? Ya, untuk tata tertib yang ada di sekolah, Ibu akan memberikan contohnya ya. Yang pertama, ada pembelajaran dimulai pukul 7. Jadi anak-anak kalau melewati pukul 7 belum sampai di sekolah, anak-anak akan terkena sanksi atau hukuman dari pihak sekolah. Kemudian yang kedua yaitu dilarang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, siswa harus berperilaku sopan santun di dalam sekolah. Yang keempat, dilarang makan saat pelajaran dimulai. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu kenyamanan atau mengganggu konsentrasi belajar anak-anak yang ada di rumah ya. Kemudian yang kelima, siswa yang terlambat datang ke sekolah akan mendapatkan hukuman atau sanksi dari sekolah. Nah, bagaimana? Apakah sudah jelas tentang materi tata tertib, kemudian contoh tata tertib yang ada di sekolah? Jika sudah jelas, anak-anak bisa menuliskan beberapa contoh tata tertib. Pada lembar worksheet, Ibu sudah berikan soal untuk menuliskan 3 contoh tata tertib yang ada di sekolah ya. Anak-anak bisa dibantu dengan bantuan mama atau ayah di rumah ya untuk menuliskannya. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami isi materi yang Ibu sampaikan ya. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak yang di rumah. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan mengulas kembali tentang apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi untuk materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama ada tentang mengenal teks laporan atau memahami isi teks laporan. Kemudian yang kedua adalah mengenal satuan waktu dalam bentuk jam dan menit. Kemudian yang ketiga adalah mengenal tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Nah, semoga anak-anak bisa memahami dengan baik ya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan materi pada pagi hari ini. Anak-anak bisa melanjutkan mengerjakan worksheet yang sudah anak-anak ambil kemarin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.